Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Kali ini saya mau unboxing satu handphone pendatang baru yang bisa dibilang cukup nekat karena berani bermain di harga murah, dimana handphone di kelas harga seperti ini pemainnya udah banyak sekali ya, bahkan banyak yang punya nama besar seperti Realme atau Xiaomi. Tapi kenapa handphone ini berani? Mungkin karena kabarnya handphone ini juga masih satu grup dengan Infinix. Jadi kalau untuk jalur distribusinya udah gampang ya. Dan ini dia handphonenya Tecno Spark 6 Go. Kotaknya ini juga lumayan berbeda ya, warna desainnya sangat berani, pakai dua warna yang sangat mencolok begini. Terus di bawahnya ini ada stiker AM3. Jadi handphone ini udah dibundling sama AM3 ya dengan paket bundling stream 36GB selama 1 tahun. Di samping kiri bagian yang warna kuning ini ada tulisan Spark 6 Go. Terus di sini ada RAM-nya 2GB dan storage-nya itu 32GB. Terus ini ada stiker kecil bertuliskan Tecno Blue Shield Quality. Di bagian samping yang berwarna biru di sini ada beberapa speknya lagi. Yang ini garansinya 12+1, jadi ada 13 bulan. Di bawahnya ada layarnya 6,52 inci dot notch screen. Terus baterainya lumayan besar 5000 mAh. Terus kameranya udah 13 megapiksel dual kamera. Kemudian kamera depannya juga cukup besar 8GB dan udah pakai fingerprint scanner. Di bagian bawahnya sini ada IMEI-nya. Terus di bagian atas ada logo bahwa handphone ini adalah salah satu sponsornya klub Liga Inggris Manchester City. Jadi ini bisa jadi salah satu selling point-nya ya. Dan terakhir di bagian belakangnya ada beberapa lagi speknya. Tapi di sini ditulis prosesornya itu cuma 1,8 GHz quad core. Nggak ada dibilang pakai prosesor apa. Oke, sekarang kita lanjut aja buka boxnya dan lihat apa aja yang disertakan dalam isi boxnya ini. Di dalam kotaknya ini langsung dapat handphonenya ya, dan dikasih lagi pelindung dengan foto pemain Manchester City. Di sini ada Kun Aguero dan Kevin De Bruyne yang saya tahu. Kita sampingkan dulu ya. Di bawahnya ada box kuning yang isinya itu pertama ini dapat hard case, lumayan keren ya, karena dia ada desain pemisah seperti ini. Jadi nggak berasa kelihatan murah dan asal-asalan seperti soft case transparan yang biasa. Dan model hard case-nya ini sama kayak yang terdapat pada Infinix Smart 5 kemarin yang sudah saya unbox. Terus ini ada buku panduan dan kartu garansinya. Ini ada info kartu garansi 12+1 bulan tadi. Kemudian dapat screen protector, tapi bukan tempered glass ya. Dan ini ada kartu perdana AM3-nya. Kemudian di bawahnya lagi ini ada kepala charger dengan output 5 volt 2 ampere. Jadi belum fast charging. Terus di dalam box ini ada headset. Lumayan ya, sekarang ini sangat jarang handphone yang baru dapat headset. Dan terakhir ini ada kabel data yang ujungnya itu pasti micro USB. Tapi ada satu yang hilang di sini, yaitu SIM card ejectornya nggak ada. Dan nanti saya kasih tahu alasannya kenapa. Oke, sekarang kita lanjut ke handphonenya. Sekarang kita lihat dulu sisi-sisinya. Di bagian sampingnya ini ada tombol power dan di atasnya ada tombol volume yang ukurannya itu berasa kecil ya menurut saya. Terus di atasnya polos, nggak ada apa-apa. Di bagian sampingnya juga polos sebelah sini. Terus di bagian bawahnya cuma ada lubang mic, lubang headset 3,5 mm dan di sini ada port micro USB-nya. Sedangkan di bagian back covernya ini, yang desainnya itu lumayan mewah menurut saya, finishingnya glossy, nggak berasa murahan ya. Terus di sini juga ada pola garis-garis seperti ini. Di bagian sudut atasnya ada kameranya 13 megapiksel dual cam dan satu LED flash. Terus di bagian bawahnya sini ada tulisan Tecno Spark. Dan di bawahnya terdapat speakernya.
Dan terakhir di sini ada fingerprint scannernya. Oh ya, back covernya ini punya desain 3D ya, jadi berasa tipis kalau digenggam. Udah gitu aja, sekarang kita lanjut menyalakan layarnya ini. Layarnya ini mempunyai ukuran 6,52 inci, resolusinya HD+, panelnya IPS LCD, aspek rasionya 20:9. Dan kalau dilihat dari website GSM Arena, handphone ini katanya udah pakai proteksi Gorilla Glass 3. Terus resolusi HD+ layarnya ini mirip sama handphone Infinix Hot 10 kemarin yang saya unboxing ya. Jadi layarnya itu terasa jernih, detail, dan nggak burik lah pokoknya. Jadi buat nonton film, nonton di YouTube udah berasa enak. Kemudian kalau untuk bezelnya ini ukurannya bisa dibilang standar aja, tapi kalau untuk dagunya ini memang terasa kelihatan lebih tebal. Lanjut ke prosesor, handphone ini menggunakan chipset dari MediaTek, yaitu Helio A20, RAM-nya 2GB dan penyimpanannya itu 32GB. Dan untuk sistem operasinya udah pakai Android 10 ya, yang berjalan di atas OS versi Tecno yang bernama HiOS. Ini versinya 6.2.0. Untuk skor Antutunya yang versi 8.5 yang saya coba, dapat angkanya itu di 73 ribuan. Lumayan buat handphone dengan harga segini. Terus kalau untuk bermain game, langsung aja kita coba PUBG ya. Karena kalau untuk main Mobile Legends udah pasti lancar, walaupun pakai settingan rendah. Untuk game PUBG dapat settingannya itu grafik smooth dan balance, dua-duanya dapat frame rate HD. Tapi kalau mau lancar ya pasti pakai settingan smooth aja ya. Dan untuk gameplaynya sendiri nggak terlalu lancar memang, ada sedikit frame drop. Tapi kalau buat sekedar main iseng-iseng aja sih udah sangat cukup. Tapi kalau handphone ini cuma dipakai buat keperluan sehari-hari seperti media sosial atau WhatsApp, pastinya udah lebih dari cukup. Untuk suara yang dihasilkan dari speaker handphonenya ini juga lumayan keras, karena letaknya itu juga di belakang jadi lebih enak, terhindar dari nggak sengaja ketutupan jari ya, seperti letak speaker pada handphone yang umum selama ini. Kemudian untuk sensor lumayan banyak yang terpotong, tapi sangat wajar ya untuk ukuran handphone harga segini. Kalau dilihat dari sensor box, di sini gyroscope-nya nggak ada, tapi sekali lagi masih bisa dimaklumin. Untuk sensor fingerprint-nya, saya lumayan kaget juga lihatnya, karena untuk ukuran handphone harga segini, fingerprint-nya ini bisa terbilang lumayan cepat untuk membuka. Sedangkan untuk face unlock-nya nggak terlalu cepat, tapi masih bisa diterima ya. Untuk baterai, handphone ini memiliki baterai kapasitas 5000 mAh dan baterai ini sangat relatif ya, tergantung sama pemakaian masing-masing. Kalau untuk pemakaian normal, satu harian pastinya sanggup, apalagi handphone ini speknya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau buat main game atau pemakaian ekstrim mungkin nggak akan sampai bertahan selama satu harian. Terus satu lagi kekurangannya adalah handphone ini belum mendukung fast charging, masih menggunakan charger 10 watt. Jadi untuk mengisi baterai sebesar ini pastinya akan memakan waktu yang cukup lama. Terus di sini juga saya akan kasih tahu alasan kenapa handphone ini nggak dikasih SIM card ejector. Ya karena memang handphone ini punya back cover yang bisa dibuka. Jadi di sini semua terdapat slot-slotnya untuk kartu SIM dan slot micro SD card. Walaupun di sini terlihat memang baterainya nggak bisa diakses. Untuk handphone ukuran zaman sekarang, pasti model back cover yang bisa dibuka seperti ini sepertinya udah sangat jarang sekali ya dan kelihatan ketinggalan zaman. Tapi keuntungannya adalah sewaktu-waktu kalau handphone ini rusak, pasti gampang benerinnya. Dan terakhir kita masuk ke kameranya. Handphone ini punya dual cam 13 megapiksel di bagian belakang dan satu LED flash. Sementara di bagian depannya punya kamera yang cukup besar di kelasnya, 8 megapiksel. Untuk hasil foto dan videonya silakan kalian nilai sendiri aja ya.
Oke semua, itu dia tadi unboxing dan sedikit review dari handphone Tecno Spark 6 Go ini. Kesimpulannya menurut saya walaupun bisa dibilang nekat pendatang baru dengan harga di 1 jutaan, tapi ternyata handphone ini recommended ya menurut saya, terutama layarnya yang jernih, bodinya yang tipis di genggaman, hasil kameranya juga bisa dibilang oke, sistem keamanan lengkap dan baterainya yang besar. Jadi kalau kalian punya dana sekitar 1,1 jutaan, pingin sesuatu yang beda, maka handphone ini cocok buat kalian. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Ingat pesannya pakai masker kalau kemana-mana, jauhi kredit, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.